कुरान सबसे अच्छा, कुरान सबसे प्यारा. Para pemirsa MTA yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sedang kita simak dan bahas bersama yaitu kandungan daripada buku The Essence of Islam. Itu yang ditulis oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad AS dengan berbagai judul di dalamnya. Dan salah satu bagian yang dipilih di sini adalah pandangan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad AS ini dalam mengenai keagungan, keunggulan, dan keistimewaan daripada Al-Quran. Dan kali ini saya akan menyampaikan subjudul yaitu Pedoman Penafsiran Al-Quran. Nah, ini satu hal yang sangat penting karena tidak setiap orang akan boleh menafsirkan Al-Quran kecuali ada satu etika, cara, dan rumusan-rumusan yang harus kita tempuh guna mencapai satu nilai kesempurnaan yang ketepat dan ketepatan. Acuan pokok suatu tafsir yang benar dari kitab suci Al-Quran adalah kesaksian Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi ini kehebatan ini karena firman Allah. Apabila di satu sisi kurang dapat dihayati atau dimaknai dengan sebenarnya, kita dapat melihat dari sisi yang lain yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan patut pula diperhatikan bahwa Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab samawi lainnya yang tergantung pada suatu di luar dirinya untuk pembuktian atau pengungkapan kebenaran yang dikandungnya. Al-Quran tersusun dalam satu struktur yang rapih, di mana keseluruhan akan terganggu jika ada satu saja batu bata yang salah tempat. Ya, konstruksi bangunan itu akan nampak menjadi suatu bangunan yang sempurna kalau tersusun dengan sangat rapih di sini. Kitab ini setiap mengemukakan suatu kebenaran selalunya didukung 10 atau 20 kesaksian termaktub yang mendukungnya. Setiap kali kita menafsirkan suatu ayat Al-Quran, kita perlu memperhatikan keberadaan kesaksian di ayat-ayat yang lain yang mendukung pengertian yang telah kita peroleh. Bila kesaksian tersebut tidak ada, sedangkan pengertian yang kita dapat itu bertentangan dengan ayat yang lain, ya semacam ada kontradiksi ataupun satu yang berselisihan, kita harus menyimpulkan bahwa tafsir ini sebagai salah adanya, karena tidak mungkin terdapat kontradiksi di dalam Al-Quran. Tanda dari satu tafsir yang benar ialah jika keseluruhan kesaksian dari kitab suci Al-Quran memang jelas saling mendukung. Nah, acuan yang kedua adalah dari pengertian yang benar mengenai Al-Quran adalah tafsir yang dikemukakan oleh Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah diragukan lagi bahwa sosok yang paling memahami pengertian Al-Quran adalah Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW. Dengan demikian, jika memang sudah ada tafsir dari Rasulullah SAW, maka menjadi kewajiban bagi setiap Muslim untuk menerimanya tanpa ragu-ragu. Sedangkan mereka yang menolak termasuk murtad dan mengada-ada. Acuan yang ketiga adalah penafsiran dari para sahabat, ya, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Para sahabat tersebut merupakan pewaris pertama dari nur dan pengetahuan yang dibawa Hazrat Rasulullah SAW. Mereka itu mendapat rahmat akbar dari Allah SWT, di mana persepsi mereka dibantu olehnya. Karena mereka itu tidak saja telah beriman, tapi juga melaksanakan apa yang diimani. Adapun acuan yang keempat adalah perenungan Al-Quran dengan rohani yang suci. Mengingat juga bahwa Al-Quran berkaitan dengan kesucian rohani seseorang, sebagaimana dinyatakan oleh Allah yang Maha Agung di dalam firman-Nya, La yamassuhu illal mutahharun. Jadi kitab yang tiada orang bisa boleh menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan. Nah, artinya di sini guna mendalami dan menyelami daripada marifat daripada Al-Quran ini betul-betul orang yang sudah mendapat bimbingan yang
langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti hanya seorang yang memiliki hati yang telah disucikan yang dapat menghargai wawasan suci dari Al-Quran karena kedekatannya dengan kitab tersebut. Ia mengenali segala kebenaran dan keharuman yang dikandung kitab tersebut dan batinnya bersaksi bahwa inilah jalan yang lurus. Nur hati orang seperti itulah yang menjadi acuan guna menguji kebenaran. Kecuali seseorang telah disucikan dalam amalannya dan telah berhasil melewati jalan sempit yang dilalui oleh para nabi, sebaiknya janganlah ia menjadi penafsir isi Al-Quran. Apalagi jika disadari oleh sikap kurang ajar dan kesombongan karena hasil tafsirnya nanti didasarkan kepada opini dirinya sendiri. Jadi di sini tidak boleh ada sesuatu yang dicampur baurkan dengan suatu gerakan-gerakan ataupun mengenai kepribadiannya itu. Tafsir seperti itu dilarang oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, di mana beliau menyatakan adalah fasirul Qur'ana bira'yihi fasaba faqad akhta. Jadi ia yang menafsirkan Al-Quran berdasarkan opininya, pendapatnya sendiri, maka dia itu adalah berada dalam suatu kesalahan. Meskipun ia mengemukakan tafsir yang menurutnya adalah yang benar. Ya. Acuan yang kelima adalah kosakata, ya, bahasa Arab. Jadi hanya Al-Quran saja terkadang memberi arti yang beragam. Jadi satu kata ini bisa bercabang atau mengandung arti-arti makna yang lain yang lebih luas lagi, ya. Sehingga tidak sepenuhnya bisa bersandar pada leksikon atau kosakata tersebut. Terkadang dengan memperhatikan kosakata-katanya, ya, perhatian bisa dibimbing kepada suatu rahasia. Jadi ada suatu keunikan lagi, suatu rahasia lagi yang akan terbuka di situ, yang bersangkutan dapat mengungkapkan hal yang tersembunyi di dalam Al-Quran. Nah, jadi dari umul Quran atau umul kitab itu ataupun bahasa Arab ini, ya, merupakan ibu daripada segala bahasa. Nah, ini itu mengandung satu nilai-nilai yang sangat lengkap di dalamnya itu. Acuan yang keenam adalah perbandingan sistem kerohanian dengan sistem jasmaniah karena ada keselarasan di antara keduanya. Jadi apa yang dibentangkan dengan ciptaan Allah SWT, satu nizam rohani ataupun tatanan yang disampaikan dalam Al-Quran, itu baik secara jasmani atau secara duniawi dan secara rohani itu ada simetris. Ya, jadi tidak ada ketimpangan dan kerancuan. Misalnya masalah keimanan, ketauhidan yang satu saja, ya, tidak bisa menjadikan satu istilah-istilah yang lain yang ditafsirkan itu. Acuan yang ketujuh adalah wahyu dan kasyaf, ya, dari para orang-orang yang suci. Acuan ini sebenarnya merangkum keseluruhan acuan-acuan lainnya karena seorang penerima wahyu ada refleksi yang sempurna dari nabi yang diikutinya. Jadi dia karena orang awam, ya, kita di luar daripada Arab misalnya atau yang menafsirkan. Nah, itu harus dapat sumber ataupun tolok ukur dan satu barometernya itu adalah dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW sendiri. Di mana dengan kekecualian pemberian status kenabian dan adanya syariat baru ia mendapatkan semua sebagaimana yang diterima sang nabi. Nah, ini juga suatu hal yang jadi istilah-istilah itu memang harus disebutkan juga istilah itu oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kalau di luar dari itu ya tidak masuk dalam kategori dia. Akidah yang benar dan pasti akan dibukakan kepadanya. Ya, jadi ilmu laduni akan diberikan, akan terbukalah ilmu ma'rifat dan ilmu hakikat. Jadi itu akan dapatkan dia ilmu yang sebenar-benarnya. Dan ia akan menerima segala karunia berupa berkat dan rahmat, ya, sebagaimana yang diberikan Allah Ta'ala kepada Nabi yang diikutinya. Nah, jadi di sini menjadikan suatu keberkatan yang tentunya untuk membuktikan bahwa berkat Al-Quran itu tidak berkurang, ya, tetapi sebagaimana dulu diberikan itu secara optimal,
Nah, ini hasil yang akan dikeluarkan juga ya, itu juga akan sesuatu yang sempurna juga. Ia tidak akan mengada-ada, tetapi hanya berbicara atas dasar apa yang dilihat dan mengemukakan apa yang didengar. Nah, jadi seorang yang menelaah tentunya, mendalami dan menghayati ya dari bimbingan daripada Al-Quran, tafsir dan juga daripada yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jalan ini terbuka bagi setiap umat Islam. Karena jika tidak, maka tidak akan ada lagi pewaris Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Ini dalam buku Barakatul Doa. Jadi di sini kita mendapat satu kesimpulan bahwa Al-Quran itu adalah satu kitab yang hidup. Ya, dapat dimaknai dan dipahami oleh orang yang hidup dalam artinya hidup imannya, hidup dalam keyakinannya, dan juga mendapat bimbingan yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu selanjutnya Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Alaihissalam ini menyampaikan juga di dalam Itmamul Hujjah, buku beliau, perlu diperhatikan bahwa kita tidak diizinkan untuk mengadakan perubahan apapun dalam teks Al-Quran atau urutan misalnya dalam segala firman-firman Allah, kecuali Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang dibimbing oleh Jibril alaihissalam dan kehendak dari Allah SWT. Nah, oleh karena itulah dikatakan bahwa biasanya Jibril alaihissalam datang setiap tahun mengulangi Al-Quran di bulan suci Ramadan. Tetapi ketika Rasulullah SAW akan wafat dan meninggal dunia, itu datang 2 kali. Dan itu juga menyampaikan bagaimana urutan yang final daripada Al-Quran ini. Ya, jadi ini yang dapat merubah itu ayat yang dulu turun dulu, akhirnya di tengah, di belakang, di samping, ya, di tempat yang lain-lain itu. Ini hanya Rasulullah SAW berdasarkan tuntunan daripada wahyu Jibril alaihissalam. Ya. Sekarang kita lihat juga di dalam buku Barakatul Doa, ini Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Alaihissalam menyampaikan kepada kita satu etika adab ya, ataupun tata cara daripada menafsirkan Al-Quran. Pertama, Al-Quran memberikan penafsiran sendiri atas ayat-ayat yang dikandungnya. Dengan kata lain, setiap ayat dijelaskan oleh ayat yang lain. Dan tidak ada satupun yang memansuhkan ayat yang lainnya. Jadi semua akan tetap dia saling menguatkan. Yang kedua, penafsiran kita harus sejalan dengan penafsiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah penafsiran kita harus juga sejalan dengan penafsiran para sahabat Rasulullah SAW yang diakui. Ya. Kemudian keempat adalah kita harus membersihkan diri kita. Kelima itu adalah Al-Quran menyatakan la yamassu ilal mutahharun, itu ya, itu artinya itu persyaratan ya yang nyata ya. Yang keenam adalah tidak ada seorang pun yang dapat menyentuh kitab suci Al-Quran kecuali mereka yang hatinya dibersihkan. Hati yang bersih berarti yang memahami betul ya, lurus ya. Selanjutnya kita harus memahami leksikon kosakata dari bahasa Arab. Ya, makanya kamus itu harus kita menjadikan bahan rujukan juga kalau ingin mendalami bahasa Arabnya. Yang keenam adalah sistem kerohanian di dalam kehidupan ini sejalan dengan sistem fisikal dan hal ini harus selalu diingat. Ya, jadi kalau ada ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan apa yang secara duniawi dan secara rohani ini pun harus dapat dipahami oleh kita. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini adalah kita tidak boleh mengabaikan kasyaf dan wahyu para orang suci, pencerahan pada mereka memberikan masalah kerohanian. Lalu kita lanjutkan lagi poin satu judul yang baru, yaitu sistem akar di dalam Al-Quran. Ya, jadi kita akan mendalami lagi di sini guna diketahui Al-Quran mengandung 10 sistem kosakata. Ya. Sistem yang pertama adalah berkaitan dengan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalil-dalil serta argumentasi yang mendukungnya, seperti sifat-sifat ilahi, nama, perilaku, cara kebiasaan dan khas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luhur.
termasuk juga kalimat frase yang diberikan berkaitan dengan pujian kesempurnaan, keagungan, keindahan dan kebesarannya. Jadi pujian Allah Ta'ala itulah sendiri yang murni dia. Tidak bisa dirubah, diganti, dikurangi, ditambah ya. Itu yang sempurna. Yang kedua, sistem yang kedua adalah mencakup konsep ketauhidan ilahi. Dan argumentasi yang mendukungnya. Ya, jadi di sini Khalik itu betul-betul maha kuasa, qadir, melihat, tahu, dan itu sifat yang betul-betul sangat solid ya. Ketiga, sistem yang ketiga mengenai sifat, amalan, perilaku dan kebiasaan rohani maupun jasmani yang diperlihatkan para makhluk di hadapan Allah SWT, apakah selaras atau bertentangan dengan keinginannya. Di mana ada satu kebengkokan atau ketimpangan, itu langsung ditunjukkan oleh Al-Quran dan solusinya juga. Ya, nah ini. Kemudian keempat, sistem yang mengandung bimbingan lengkap dari Allah SWT dalam bentuk teguran, ajaran yang mengenai sifat akhlak dan akidah, hak-hak ilahi dan hak hambanya, pengetahuan yang bijak, batasan dan surahan pengarahan dan larangan, kebenaran dan wawasan. Nah, jadi di sini Al-Quran itu ada semacam timbangan, ada semacam ukuran yang pas dia. Nah, jadi tidak kita mengukur dengan pengetahuan kita, tetapi apa yang telah disebutkan oleh Al-Quran. Kelima, ya sistem yang mengemukakan apa yang dimaksud dengan keselamatan hakiki, najat, atau yang dikatakan ini adalah tujuan yang tercapai ini. Dan bagaimana cara mencapainya secara benar, ya. Jadi artinya yang tepat dia, tidak boleh dicampurkan hak dan batil, kelemahan dan kelebihan ya. Apa yang menjadi tanda dan persyaratan bagi mereka yang beriman, serta tentang mereka yang telah memperoleh keselamatan berkat qurb ilahi. Nah, di situ ya. Jadi makanya diceritakan juga bagaimana orang-orang yang berhasil, bagaimana orang-orang yang ahli surga, banyak orang-orang yang diridhoi, itu dijelaskan supaya menjadi pelajaran bagi kaum yang datang berikutnya. Yang keenam, sistem menjelaskan apa yang dimaksud dengan Islam dan yang namanya apa itu kekafiran, syirik, lalu dalil yang mendukung Islam dan jawaban terhadap mereka yang menyangkal atau keberatan. Ya, itu ada jawabannya di dalam Al-Quran itu. Yang ketujuh adalah sistem menjelaskan dan menolak akidah yang salah daripada lawan Islam. Jadi Islam itu tidak hanya menyalahkan saja, tetapi memperlihatkan juga dari sisi mana dia. Dari nilai-nilai dan dari segi apanya itu yang tidak disukai di dalam menurut pandangan Allah SWT di dalam Al-Qurannya. Sistem yang kedelapan adalah mencakup peringatan, kabar-kabar gembira, kabar suka, janji, ataupun ada ancaman dan hukuman tentang dunia dan akhirat juga. Ya. Mujizat, ada nubuatan, profesi, ya, namanya itu suatu nubuatan janji ya, yang menambah keteguhan iman. Di samping banyak kisah sebagai pelajaran, ibrat, ya, peringatan juga, dan juga yang menyampaikan pesan dan kabar gembira. Nah, ini sangat banyak di dalam Al-Quran ini yang tidak banyak dikabarkan dalam kitab-kitab suci yang terdahulu. Kesembilan adalah sistem yang merangkum sejarah hidup dan sifat suci Nabi Muhammad Rasulullah SAW serta bagaimana dalil argumentasi yang mendukung kenabian beliau. Nah, itu sifat-sifat itu dibentangkan di dalam Al-Quran. Ya, pemurah, pemberani, dia jujur, ya, dia tabah, dan kemudian banyak berdoa, merendahkan diri, ya, kemudian memiliki cinta kasih dan memiliki pandangan yang luas, tidak ada dendam, dengki, semua diceritakan. Sehingga di situ kalau disatukan itu bisa nampaklah satu sifat-sifat yang mulia sehingga disebutkan beliau sebagai laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, ya. Dan sekarang sistem yang ke-10 adalah mengetengahkan sifat-sifat kitab suci Al-Quran berikut pengaruh, asar itu pengaruh dan karakteristiknya. Ya. Al-Quran ini kenapa dipilih bukan bahasa yang luar Arab itu?
Karena ini suatu konstruksi bahasa yang sangat lengkap dia. Ya. Jadi kalau satu kata ini diartikan kurang sempurna, ada kata lagi yang lebih sempurna lagi. Nah, di sinilah suatu kekayaan yang sangat sempurna daripada Al-Quran dalam bahasa Arabnya itu. Ya. Nanti diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain, nah itu bisa juga. Ya. Sekarang kita melihat kitab suci yang lain, dari waktu-waktu edisinya itu berubah-ubah dia. Ya. Tapi Al-Quran tidak ada. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, kami yang menurunkan kitab ini, kami yang memelihara dan kami yang juga akan menyempurnakannya itu. Jadi 10 sistem yang terdapat secara sempurna seperti 10 lingkaran dalam kitab suci Al-Quran. Tidak ada terputus ataupun tebal sedikit, dia tipis sedikit, tidak. Semua itu lengkap, ya, disempurnakan sekali. Dalam 10 lingkaran tersebut, Allah Ta'ala yang Maha Perkasa menggunakan kosakata yang murni, jelas, sehingga seorang yang waras akan langsung mengakui bahwa sistem kosakata yang sempurna dan lengkap dari bahasa Arab tersebut sepertinya dikhususkan bagi Al-Quran. Ya. Nah ini juga, jadi kalau manusia kan ahli bahasa banyak ya. Tetapi Allah Ta'ala yang segalanya memilikinya itu ya tentu jauh lebih sempurna dia di situ. Ya, jadi disinilah keunggulan dan keunikan daripada Al-Quran. Sistem kosakata bahasa lainnya tidak selaras dengan sistem edukatif dari kitab-kitab Samawi yang katanya diwahyukan dalam bahasa bersangkutan. Ya. Ada bahasa Hindi, ada bahasa Sanskrit, ada bahasa misalnya ada bahasa Ibrani, ya, atau mungkin bahasa yang lain itu. Nah itu namanya kebudayaan dan itu ada banyak kekurangannya. Ya. Tetapi Al-Quran ini sampai Rasulullah mengatakan bahasa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya bahasa Arab. Dan bahasa nanti di alam akhirat juga Allah Ta'ala akan menggunakan bahasa Arab. Ya, begitu. Jadi artinya di sini suatu bahasa yang ya Allah Ta'ala dengan sifat-sifatnya semua digambarkan dalam bahasa Arab. Nah kita juga untuk dapat mengenali segalanya itu ya dengan melalui kekayaan kita dalam pemahaman bahasa Arab di sini. Jadi kitab ini diwahyukan lengkap dengan 10 sistem lingkaran di mana sistem kosakatanya selaras dengan sistem edukatif. Ya, jadi tidak ada satu celah pun yang bisa dikritik ataupun disangkal dia. Ya, apalagi dengan segala ilmu pengetahuan. Ya. Nah, sekarang kita melihat ini bahwa manusia itu tidak ubahnya seperti berdiri di satu pantai. Taruh Jakarta, misalnya di pantai Jakarta Utara. Di peta dunia itu tidak kelihatan dia. Padahal ada dunia benua Afrika, benua Eropa, benua Asia. Ya. Nah ini manusia sangat dangkal pengetahuannya itu. Ya. Hadirin hadirat, demikianlah yang kita dapat uraikan kali ini. Bagaimana Al-Quran ini dengan sistem-sistem penafsiran dan sifat-sifat dan karakter serta kesempurnaan daripada Al-Quran diterangkan oleh Al-Quran sendiri. Billahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.